Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas Ibnu Majid, penemu kompas dan navigator terbesar dalam sejarah Islam. Singa Laut atau Asad Albar, guru bangsa Arab atau Mu'allimul Arab, bintang dunia dan agama atau Syihab Adunya Wa'ad-Din. Itulah 3 julukan yang melekat pada seorang Ahmad bin Majid atau Ibnu Majid. Seorang pelaut sekaligus navigator tersohor dalam sejarah bangsa Arab pada abad pertengahan. Ilmuwan muslim yang satu ini ahli dalam bidang seni berlayar dan ilmu kelautan. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Ahmad bin Majid Asy'adi bin Abu Rakaib An-Najdi. Dia lahir di Jifar, sebuah desa di sebelah timur kawasan Ra'su Al-Khaimah, salah satu negeri kecil Arab yang terdapat di kawasan Teluk Arab pada tahun 832 Hijriah atau 1429 Masehi. Ia juga dikenal sebagai ahli pembuat peta atau kartografer dan kompas. Dia berasal dari Bani Tamim, salah satu kabilah yang terdapat di Provinsi Najd, Arab Saudi. Pendidikan Ibnu Majid. Ibnu Majid telah mendapatkan pendidikan agama dan bahasa pada masa kecilnya. Dia belajar ilmu matematika Arab dan India, ilmu menentukan waktu, geografi, dan astronomi. Dia telah mempelajari banyak buku yang menjadi dasar dalam ilmu tersebut. Adapun tentang ilmu melaut, ia telah mempelajarinya secara teori dan praktik langsung di bawah bimbingan bapaknya yang juga seorang petualangan dan pelaut. Pada saat-saat perjalanan dan petualangannya ke berbagai tempat, dia telah berhasil mempelajari beberapa bahasa. Di antaranya bahasa Sangsekerta atau bahasa pengantar yang dipakai di India pada saat itu, bahasa Persia, Swahiliyah atau bahasa pesisir tenggara Afrika, dan Jawa atau bahasa pengantar Pulau Jawa. Di dalam karya tulisannya, dia telah menyebutkan istilah-istilah pelayaran yang mencakup semua bahasa yang dia kuasai. Penemuan Ibnu Majid. Ahmad bin Majid atau Ibnu Majid mempunyai beberapa penemuan dalam bidang pelayaran dan kelautan. Hal ini tercermin dalam pelayaran yang dia lakukan dengan kapalnya dengan betul-betul sukses pada musim pelayaran yang tidak seperti biasanya. Sebuah pelayaran yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh petualang dan nahkoda yang berpengalaman dan paham tentang ilmu pelayaran. Karena musim belayar biasanya menentukan kondisi cuaca, baik kondisi angin maupun ketinggian ombak. Penemuan-penemuannya juga tercermin pada keberhasilannya menembus beberapa rute pelayaran baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Ini tentunya menuntut adanya pengetahuan khusus tentang kondisi rute-rute yang dia lalui sehingga dia bisa melaluinya dengan selamat tanpa kesasar atau kapal yang dia tumpangi menabrak batu-batu karang atau tumpukan bukit-bukit yang tersembunyi di atas permukaan air laut. Ibnu Majid juga mempunyai penemuan dalam dunia pelayaran dan alat-alat yang dipergunakan saat berlayar di tengah lautan luas. Karya-karya tulisannya telah banyak memaparkan berbagai macam hal tersebut. Buku-buku karya Ibnu Majid dianggap sebagai buku terpenting yang diterbitkan ke dalam berbagai bahasa sebelum masa kebangkitan Eropa dan buku terpenting dalam ilmu pelayaran, geografi, astronomi, dan kelautan. Dalam buku ini, untuk pertama kalinya ditemukan istilah ilmu kelautan yang sekarang dikenal dengan istilah oceanography. Buku-buku karangannya memuat sekitar 40 karya. Karya terpenting dari Ibnu Majid adalah Kitab Al-Fawaid fi Usul Ilm Al-Bar wal Qawaid atau buku pedoman tentang prinsip dan peraturan navigasi yang ditulisnya pada tahun 1490 Masehi.
Kitab itu merupakan salah satu rujukan terpenting dalam bidang kelautan pada zamannya. Buku itu merupakan ensiklopedia navigasi yang menjelaskan sejarah dan prinsip dasar navigasi, letak bulan, macam-macam kompas, perbedaan cara berlayar di berbagai perairan, posisi bintang, jumlah angin musim, dan angin musim laut lainnya, topan, dan beberapa topik lainnya untuk navigator profesional. Pertemuannya dengan Vasco da Gama. Penjelajahan yang begitu lama di Samudra Hindia membuat Ibnu Majid sangat memahami seluk-beluk daerah itu. Malah ia menulis sejumlah pandangannya yang sangat penting bagi dunia kelautan pada masa itu. Berkat keberaniannya menyusuri daerah baru yang jarang dikunjungi, Ibnu Majid kian dikenal. Setiap penjelajahannya didukung alat canggih seperti kompas yang dibuatnya sendiri. Tentu saja kompas ini jauh lebih detail dari kompas modern. Popularitasnya semakin membumbung tinggi ketika dia mampu menunjukkan jalan kepada Vasco da Gama, seorang pelaut terkemuka asal Portugis menuju lautan India. Pelaut kenamaan dari Eropa itu memimpin sebuah ekspedisi bahari untuk menemukan Tanjung Harapan di selatan Afrika pada tahun 1498 Masehi. Penemuan itu membuat bangsa Eropa menemukan jalur baru ke benua Asia yang sebelumnya harus melewati tanah Islam di Timur Tengah. Vasco da Gama sangat mengagumi kompas yang dibuat Ibnu Majid. Ia pun diajak Vasco da Gama untuk turut serta dalam ekspedisi pelayaran yang akan dipimpinnya. Saat itulah namanya semakin terkenal, tak hanya di dunia muslim, tapi juga di dunia barat. Pada saat membantu Vasco da Gama, ia mengendalikan perjalanan laut dari benua Afrika ke India. Ibnu Majid yang tutup usia pada tahun 1500 Masehi telah mewariskan sederet karya yang sangat penting bagi dunia pelayaran dan kelautan baik di dunia Islam maupun dunia barat. Karyanya telah memberi inspirasi dan semangat bagi para pelaut di zamannya untuk melakukan penjelajahan. Padahal sebelumnya sangat sedikit pelaut Arab yang berani mengarungi wilayah yang lebih jauh dari kawasan Laut Merah, pantai timur Afrika, hingga pantai tenggara Afrika atau Sofala, wilayah dekat Madagaskar. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.